Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Saputra. Saya dari kelas F dengan NIM 2210 417807, jurusan manajemen. Saya akan menjawab pertanyaan UTS atau ujian tengah semester mata kuliah manajemen operasi dengan dosen Bu Putri Febriasari dengan menggunakan video. Soal pertama, jelaskan definisi manajemen operasi. Manajemen operasi, jawabannya adalah manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi. Nomor 2, dalam sebuah organisasi terdapat berbagai bidang atau divisi yang berbeda. Divisi tersebut terdiri dari operasi, pemasaran, keuangan, dan divisi pendukung. Jelaskan integrasi antar bidang atau divisi tersebut dalam organisasi. Oke, jawabannya divisi operasi adalah divisi yang bertanggung jawab atas produksi barang atau jasa perusahaan tersebut melalui dari membeli barang baku, proses pengolahan, dan hasil akhir adalah bagian dari divisi ini. Yang kedua, divisi keuangan. Yang kedua adalah divisi pemasaran atau marketing. Adalah divisi yang bertanggung jawab pada promosi dan pencarian klien untuk perusahaan. Yang ketiga, keuangan. Divisi keuangan adalah divisi keuangan dan umum adalah divisi yang menangani pencatatan keuangan, masuknya uang perusahaan, pelaporan pajak, mengurusi kontrak kerja pegawai, manajemen, dan sebagainya. Yang keempat, di divisi pendukung, yaitu divisi ID, divisi engineering, divisi SDM. Integrasinya yaitu 1. Mencapai tujuan perusahaan dengan saling membackup satu sama lain dengan spesifikasi kemampuan yang diemban. Jika perusahaan sudah besar dan pegawainya sudah banyak, maka struktur organisasi perusahaan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Yang penting perlu diingatkan adalah efisiensi untuk sejumlah orang dengan tanggung jawab rata. Oke, untuk soal nomor 3, jelaskan perbedaan proses operasi dan di perusahaan manufaktur dan jasa. Jawabannya, perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Perusahaan manufaktur menghasilkan keluaran berupa barang atau physical goods. 2, dapat dirasakan physical touch dan disimpan. Yang ketiga, cenderung tidak membutuhkan keterlibatan konsumen dalam proses produksinya. Yang keempat, kualitas produk yang dihasilkan.
Sedangkan perusahaan jasa, satu, menghasilkan keluaran berupa kombinasi antar barang dan jasa. Kedua, tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Yang ketiga, kehadiran dan keterlibatan konsumen sangat diperlukan. Yang keempat, kualitas pelayanan yang diberikan. Soal nomor 4, jelaskan definisi, tujuan, dan contoh proyek dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Definisi. Tujuan definisi yaitu proyek definisi, sekelompok aktivitas yang saling berkaitan mempunyai titik mulai dan selesai yang jelas, menghasilkan hal untuk berdasarkan alokasi sumber daya tertentu yaitu modal, tenaga kerja, peralatan. Tujuan yaitu menyelesaikan proyek tepat waktu dan lebih awal. Kedua, tidak melebihi anggaran. Tiga, sesuai spesifikasi guna memuaskan pelanggan. Contoh proyek dalam kehidupan sehari-hari yaitu planning wedding, yaitu adalah remedying bedroom, wearing term papers, and organizing surprise parents. Contoh proyek dalam dunia bisnis. Conduring company audits, planning manager, perencana marketing antara dua perusahaan, creating investing company atau strategi periklanan. Selanjutnya development new service or product. Yang terakhir, establishing stargazing alliance. Itu dia untuk nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5, jelaskan hubungan antar kualitas, waktu, dan biaya dalam melaksanakan sebuah proyek. Oke, hubungan antara kualitas, waktu, dan hubungan kualitas, waktu, dan biaya. Untuk mendapatkan kualitas yang baik, maka diperlukan biaya yang besar. Maka ketika biaya yang besar yang telah digelontorkan atau dikeluarkan akan mendapatkan kualitas yang maksimal dan bisa meminimalisir waktu selesai dalam proyek tersebut. Seterusnya, soal nomor 6, jelaskan makna dari kurva project life circle. Oke. Project life circle yaitu ada 4 pasal. Project life circle with text. Ada 4 puzzle yaitu pertama ada 4 puzzle yaitu conception, planning, execution, termination. Yang ada di gambar ini, dan saya akan menjelaskan ada beberapa
pengertiannya, yaitu yang pertama define project goals, yaitu tim project harus mengidentifikasi tujuan dari klien mengenai project yang akan dikerjakan. Tujuan project harus mempunyai nilai untuk perusahaan. Feasibility testing adalah pendekatan untuk menganalisa bagaimana sebuah project dapat diselesaikan dengan melihat faktor yang memengaruhi seperti sisi ekonomi, teknologi, legalitas, dan penjadwalan project. Dengan feasibility studies planning terdapat sebuah dengan feasibility studies, seorang project manager dapat menentukan potensi dari dampak positif dan negatif sebuah project. Sebelum melakukan planning terhadap sebuah project, seorang project manager akan membuat sebuah dokumen yang disebut project execution document atau PID. Dokumen ini berisikan ringkasan dari tujuan dan kebutuhan sebuah project dan menandakan bahwa project akan segera dikerjakan. Kedua, plan project. Setelah mengetahui tujuan jelas dari pengerjaan project, tim project akan menentukan triple constant scope, time, and budget untuk pengerjaan project. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan salah satu alat bantu dari Synapse Project Management Tool. Alat ini dapat membantu project manager dan tim untuk memastikan bahwa project yang direncanakan sesuai dengan tujuan awal. Gantt chart, the Gantt flow. Dengan tool ini, tanggung jawab dan peran tim project akan mudah didokumentasikan dan disimpan dalam aplikasi berbasis cloud. 3. Execute project plan. Project manager harus mengatur dan mengarahkan tim dalam pengerjaan project agar tetap sesuai pada rencana awal, tepat sasaran, jadwal, dan budget supaya mencapai tujuan project. Implementasi, correction, and monitoring. Kick off meeting merupakan meeting pertama kali sebuah project yang baru diterima, di mana setiap orang atau project manager and tim project menyamakan persepsi mereka dan memastikan bahwa setiap orang saling memahami peran masing-masing. Komunikasi merupakan kunci dalam sebuah kick-off meeting. Yang keempat, close project. Sebelum project mengerjakan project akhir, project manager akan mengecek seluruh pekerjaan sudah sesuai dengan rencana. Yang terakhir ada evaluasi project. Setelah project diakhiri, tim akan mereview kembali project, menentukan
Setelah proyek diakhiri, tim akan mereview kembali proyek, menentukan apa saja yang mau dipertahankan, ditingkatkan, atau diperbaiki untuk kedepannya. Post mortem meeting dilakukan untuk mengevaluasi proyek secara keseluruhan untuk mendapatkan feedback. Itu dia untuk soal nomor 6. Selanjutnya soal nomor 7. Jelaskan dimensi-dimensi yang terdapat dalam manajemen kualitas, yaitu ada performa atau kinerja, merupakan karakteristik operasi dasar atau produk inti, core produk dari suatu produk, misalnya kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam penggunaan. Kedua, durability, daya tahan, yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Semakin lama daya tahannya, tentu semakin awet atau bagus. Yang ketiga, conformance to specialization, atau kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi standar tertentu dari konsumen atau tidak ditemukan cacat pada produk. Selanjutnya, yang keempat, ada features atau fitur, merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang melengkapi manfaat dasar suatu produk. Selanjutnya, rehabilitas kandalan, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal pakai. Yang selanjutnya, estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalkan bentuk fisik, model, atau desain yang artistik, warna, dan sebagainya. Selanjutnya, privilege quality atau kesan kualitas, yaitu persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Selanjutnya, serviceability, yaitu kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan diperbaiki, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan. Produk yang mampu diperbaiki tentu kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak atau sulit diperbaiki. Oke, soal nomor 8 atau soal nomor terakhir. Terdapat 4 jenis biaya dalam melaksanakan manajemen kualitas, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya internal, dan biaya eksternal. Jelaskan perbedaan jenis biaya tersebut. Oke. Biaya dalam manajemen kualitas. Biaya pencegahan adalah biaya ini
adanya biaya pencegahan, yaitu adanya biaya ini bertujuan untuk mencegah setiap kesalahan dan masalah yang terjadi atas kualitas produk. Biaya ini juga dikategorikan sebagai biaya yang paling murah. Contoh biaya pencegahan ini terdiri dari pelatihan karyawan, proses kontrol, perencanaan kualitas, serta riset pasar, sehingga perusahaan ini menganggap biaya ini menjadi sebuah investasi. Berikutnya biaya penilaian. Sama dengan biaya sebelumnya, biaya penilaian ini juga dikeluarkan supaya kualitas barang tidak terjadi suatu masalah. Sehingga biaya ini juga termasuk biaya dari inspeksi bahan baku yang bertujuan untuk memeriksa atau menguji produk atas proses pembuatan barang. Berikutnya biaya kegagalan internal. Dalam kegagalan biaya internal ini biasanya terjadi ketika adanya produksi barang yang cacat. Nah, biaya ini dikeluarkan karena produk tersebut tidak sesuai dengan standar kualitas. Contohnya seperti perbaikan produk yang rusak, biaya scrap atau downtime sebelum pembeli menerima barang tersebut. Berikutnya yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal, yaitu bagi pebisnis tentu akan mengalami kegagalan biaya eksternal, di mana biaya ini dikeluarkan ketika pembeli menerima produk dengan kualitas yang buruk. Maka dari itu biaya ini dikeluarkan sebagai bentuk biaya garansi, biaya pergantian produk, biaya penyelidikan keluhan, atau bahkan biaya ini juga bagian dari biaya kehilangan pelanggan. Itu dia, sekian dari jawaban saya UTS. Itulah sekian dari jawaban saya UTS dari manajemen operasi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.